Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam merakit drone beserta beberapa tips yang saya temui dalam penyelesaian pembuatan drone ini. Selanjutnya mari kita simak tayangannya. Oke, jadi jenis drone yang saya rakit ini adalah jenis drone quadcopter atau jenis drone yang memiliki 4 baling-baling. Jadi hal apa saja yang dibutuhkan dalam merakit drone ini? Yang pertama adalah frame yang saya gunakan tipe F450. Selanjutnya yang dibutuhkan, komponen yang dibutuhkan adalah brushless. Ini yang disebut brushless atau motor. Terus juga kita butuhkan yang namanya ESC, Electric Speed Control. Untuk brushless, kembali ke brushless, ini tipe yang digunakan, yang saya gunakan adalah tipe yang 1000 kV atau A2212. Ya, sedangkan ESC-nya ini yang saya gunakan yang dengan beban 30 ampere. Nah, komponen lainnya adalah propellernya ya. Propeller atau tipe 1045, baik yang ini sepasang ya kalau kita beli, baik yang clockwise maupun yang counter clockwise, atau yang searah jarum jam atau yang berlawanan arah jarum jam. Jadi ketika kita membeli propeller ini biasanya sudah sepasang ya, yang CW atau yang CCW. Nah, terus mungkin memang bawaan dari ketika kita membeli brushless jenis ini, kita sudah disertakan yang namanya propeller adapter. Propeller adapter ballet ya, yang ini. Namun ketika saya gunakan itu kurang kencang ketika mengikat ke motornya. Jadi saya membeli tersendiri propeller adapter ini jenis yang model skrup ya. Itu saran saya agar mengikat lebih kencang ke motor. Selanjutnya adalah flight control. Flight controlnya sendiri saya menggunakan Arduino Pilot Module atau lebih dikenal dengan APM versi 2,6, di mana versi ini juga sudah mendukung adanya modul GPS dan kompas. Ya, menariknya dengan modul GPS kompas itu ketika kita menerbangkan drone, kita dapat mengunci posisi dari drone. Jadi bila ada angin itu tidak terpengaruh ya, dia akan tetap di tempatnya. Dan komponen lainnya yang penting sekali adalah baterainya ya. Nah, baterainya ini saya menggunakan tipe 3 sel 20C dengan kapasitas maksimum sekitar 12,4 volt ya. Jadi bentuk baterainya agak sedikit besar, tapi ini mampu diangkat oleh drone ini ya. Karena nanti baterai ini akan memasok ke 4 motor atau ke 4 brushless yang ada setelah memberi catu ke flight controlnya itu sendiri. Nah, selanjutnya juga tak kalah pentingnya adalah remote control. Jadi remote control minimal yang harus kalian miliki adalah remote control dengan
sekitar 5 channel itu minimal. Yang di pasaran tuh kalau tidak salah yang paling terkecil itu ada yang remote control yang mendekati 5 channel itu yang 6 channel ya. Sedangkan saya menggunakan Radiolink AT9, jadi ini ada sekitar 9 channel. Jadi tidak perlu kalian harus beli yang 9 channel ya, cukup yang 6 channel aja. Channel tersebut itu akan mengontrol brushless kiri ke kanan itu satu channel, ke atas ke bawah itu satu channel sendiri, itu sudah 2 channel ya. Terus maju mundur satu channel, 3 channel, memutar ke kiri mutar ke kanan satu channel, sudah 4 channel. Dan terakhir itu untuk mengontrol flight mode, jadi tipe terbang yang ingin kalian setel melalui remote. Nah, kalau misalkan kalian menyertakan di situ ada gimbal dan kita ingin mengontrol gerakan gimbal yang disematkan kamera, berarti kita butuh satu channel lagi. Jadi total itu 6 channel. Jadi satu channel yang tidak digunakan dengan standar drone yang hanya ingin buat kita terbangkan saja tanpa menggunakan gimbal itu 5. Tapi suatu saat kalian ingin juga menyematkan gimbal dengan tambahan satu channel lagi, itu lebih baik lagi. Nah, itu beberapa komponen yang dibutuhkan dalam kita merakit sebuah drone. Nah, cara perakitannya sendiri, kalau saya itu pertama-tama ya kita pasangkan brushless ya di lengan frame yang ada, dan terus kita sedikit untuk mau lebih fleksibel ketika nanti menyesuaikan putaran drone, karena tidak spesifikasi brushless yang arah putarannya sudah ditentukan. Biasanya ada brushless yang sudah ditentukan untuk gerakan mengikuti arah jarum jam ataupun sebaliknya ya. Tapi kalau brushless ini bisa kita atur sesuai kebutuhan, mau bergerak searah jarum jam ataupun tidak ya, dengan 3 kabel yang ada. Jadi nanti kalian kita menyesuaikan gerakannya mau searah jarum jam atau tidak, tinggal menukar catu dayanya saja di bagian kabelnya ya, hitam dan merahnya aja kita pindah-pindahkan ya. Nah, ini agar lebih memudahkan, kita perlu untuk merubah, jangan langsung disolder ke ISC ya, tapi kita taruhkan dulu semacam jack di sini ya. Saya menggunakan banana jack ya. Nah, ini kita pasangkan. Kalau bawaan dari brushless-nya sudah ada jacknya ya, yang male-nya tinggal kita tambahkan female jack di bagian ISC-nya, sehingga ketika ada perubahan kita tinggal lepas saja dan kita pindahkan. Lalu kita pasangkan juga ISC di lengan frame yang ada ya. Nah, ini nanti akan disolder ke bagian bodi dari frame, di mana sudah terdapat terminal power supply ya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli komponen khusus untuk mengekspan satu daya ini. Jadi ini sama semua ya, kita paralel. Nah, di terminalnya sudah terdapat tempatnya ya, kita tinggalkan solder aja ke bagian bodi dari drone. Ya, kalau itu sudah dilakukan, langkah selanjutnya kita menghubungkan semua bagian dari komponen. Nah, model saya ini, saya meletakkan flight control itu saya letakkan di luar dari body frame. Ada sebagian orang agak rapi emang meletakkannya di dalam. Alasan saya adalah ketika saya ingin bereksperimen dengan flight control yang lain, saya lebih mudah melepasnya dan memasang flight control lainnya ya. Saya bisa lepas pasang gitu.
Nah, untuk baterainya pun saya masukkan ke dalam bodi dari frame. Nah, kalau sudah kita rakit semua bodinya, ya, yang sebelumnya kita sudah pasang brushless dan electric speed control atau ESC, langkah berikutnya adalah memasang flight controlnya sendiri. Karena saya menggunakan APM 2.6, di sini sudah terlihat mana posisi depan dan belakangnya. Nah, untuk drone yang saya rakit ini, saya memposisikan depannya adalah ke arah lengan frame yang berwarna putih. Jadi kalian harus tentukan mana yang akan menjadi depan dan mana yang menjadi belakang. Nah, tinggal kita tempelkan, memanjang. Di sini ada forward, ya. Jadi forward tanda anak panah itu menunjukkan arah depan dari drone ini nantinya, ya. Nah, selanjutnya setelah flight control ini kita pasang, komponen lainnya harus kita pasang adalah receiver dari remote kontrolnya itu sendiri, ya. Saya meletakkannya di sebelahnya agar mudah pengkabelannya. Nah, untuk selanjutnya ketika itu semua sudah terpasang, untuk memastikan bahwa brushless dan SSC itu sudah terkoneksi, kita perlu mengetesnya, yaitu dengan cara setiap kabel sinyal dari ESC, ya, kita langsung masukkan ke receiver dari radio kontrol, ya. Jadi kalau kita mau menggunakan stick throttle, ya, atau stick sebelah kiri dari remote control ke arah atas atau ke bawah, nah kita pasangkan ke bagian channel 3 dari receiver, ya. Jangan terbalik ketika kita memasangkan kabel. Jadi bagian sinyal itu adalah yang berwarna putih dari kabel ESC, ya, bagian putih. Merah dan hitam ini adalah satu dayanya. Bagian putih diletakkan paling atas, ya, sedangkan merah dan hitam di bagian bawahnya, ya, ketika kita masang ke bagian receiver.